لكم بشرا الإجابة والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Secara hitungan kita menambah umur. Tetapi kalau melihat kepada kematian artinya berkurang umur. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini. Tadi petang kita telah membaca doa akhir tahun dan membaca selawat dan membaca istighfar. Semoga tahun 1441 dengan peramalan kita tadi menjadi husnul khatimah, ditutup dengan kebaikan, menutupi kekurangan kesalahan selama setahun yang lalu. Malam ini kita memasuki tahun baru, hari pertama 1442 Hijriah. Bagi umat Islam, Hijriah itu tahun mereka. Karena penanggalan Islam itu diletakkan adalah bulan Hijriah, yang diletakkan penanggalannya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau mengambil pedoman dari pertama kali hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini beliau mengambil peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena di dalam peristiwa itu banyak pelajaran, banyak nilai, banyak hikmah yang menjadi pedoman, yang menjadi motivasi di dalam perjuangan umat Islam ini. Semenjak itulah Islam sudah mulai berkembang, terus sampai kepada seluruh dunia, kepada Eropa, Amerika, Afrika, sampai ke Asia. Semua itu dimulai pertama kali perkembangan itu sejak terjadinya hijrah baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena begitu besar peristiwa itu, karena begitu agung mulia peristiwa itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan penanggalan Islam dimulai daripada hijrah tersebut. Itu adalah cikal bakal terjadinya penanggalan hijrah. Nah, bagi umat Islam, tahun baru itu tidak sembarangan. Bukan dengan huru hara saja. Bukan gembira-gembira yang diberi makna. Tapi Islam mengajarkan melalui para ulama-ulamanya tentu, memberikan contoh, memberikan teladan, nak diisi dengan amal ibadah, nak diisi dengan kebaikan, nak diisi sebagai rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, lah disampaikan kembali kepada tahun baru. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini berjumlah 12 bilangan, 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram atau bulan mulia, bulan agung, yang dilarang di dalamnya melakukan perbuatan maksiat. Yang 4 bulan itu ditafsiri dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 4, yaitu salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut dan sutik terpisah. Itu apa yang 3 berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan yang terpisah sutik yaitu Rajab. Nah, itu ada 4 bulan
bulan haram dipilih di antara bulan-bulan itu. Sedangkan untuk berpuasa paling utama tentu bulan Ramadan. Udim bulan Ramadan yaitu bulan haram. Pertama yang dianjurkan bulan haram ini Muharram. Puasa bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Kemudian bulan Zulhijjah. Kemudian bulan Zulqa'dah. Itu tempat-tempat utama berpuasa. Kata Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahril hurum. Paling utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Yang 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara 4 bulan ini yang paling utama yaitu bulan Muharram. Nomor 2 Rajab. Nomor 3 Zulhijjah. Nomor 4 Zulqa'dah. Nah, ini adalah tempat-tempat dianjurkan berpuasa. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dari Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama akhir yaumin min Dzulhijjati wa awwala yaumin min al-Muharram. Siapa yang puasa akhir hari dari bulan Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram, dan puasa pangkal hari dari bulan Muharram pagi. Sehari akhir tahun, sehari awal tahun. Sehari akhir Zulhijjah, sehari awal Muharram. Ja'alahu Allah Ta'ala lahu kafarata khamsina sanatan. Maka Allah menjadikan baginya penghapus dosa 50 tahun. Artinya Allah menghapus dosa-dosa kita selama 50 tahun yang lalu. Belum sampai umur kami 50 tahun Ustaz. Artinya tahun-tahun ke depannya akan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Atau seandainya melakukan dosa, Allah menunjuk taufik untuk bertaubat, beristighfar. Itu maksudnya. Wa saumu yaumin minal muharrami bi saumi 30 yauma. Siapa puasa sehari dari bulan Muharram, lolo puasa 30 hari. Siapa puasa bulan sutik, bulan Muharram sekali dia puasa. Terserah hari apa. Terserah kebilanya. Baik 1, 3, 7, 8, 10 kala atau 25, terserah. Sekali dia puasa, lolo puasa 30 hari. Itu keutamaan puasa di bulan Muharram. Imam Ghazali juga meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama thalathata ayyamin min syahril haram. Siapa yang puasa 3 hari dari bulan-bulan haram, yaitu al-Khamis wal Jum'ati was Sabti, yaitu pada hari Kamisnya, Jumatnya dan Sabtunya. Kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 amin. Allah mencatat baginya ibadah 700 tahun. Ini adalah amal ibadah yang memotivasi kita untuk puasa pada bulan-bulan haram ini. Yang hadis yang sahih yang jelas tadi, afdalus siyami ba'da Ramadan as-saumu fi syahril hurum. Paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Artinya ini hadis menganjurkan kita untuk puasa pada bulan-bulan haram ini. Dan kita lah memasuki bulan haram, yaitu bulan Muharram, tahun baru. Maka amalan pertama kalau pacak adalah kita berpuasa. Itu adalah anjuran Nabi dalam puasa pada bulan Muharram ini dan dimotivasi oleh para ulama. Itu puasa, amalan pertama puasa. Kemudian amalan kedua, pada bulan Muharram khususnya pangkal ini dianjurkan oleh para ulama untuk membaca ayat kursi. Berapa kali? 360 kali. Setiap bacanya tambah bismillah. Bismillah pula. Kamu baca cicil dari malam ini sampai ke tidur, bagian pagi cukup tidur, terus baca sampai petang pagi.
Itu kata ulama, siapa membaca itu pada pangkal bulan Muharram, maka akan menjadi benteng yang kuat daripada gangguan syaitan pada tahun itu. Dan ini seringkali dilakukan oleh para masyaikh, para guru-guru untuk menjaga diri daripada pergangguan syaitan. Lo mana beda antara gangguan syaitan dengan gangguan hawa nafsu? Kata ulama, kalau gangguan syaitan itu ada sebabnya, ada pangkalnya juga, ada faktor yang ngajak kepada hal itu, syaitan. Tapi kalau hawa nafsu dia beri sebab. Kita dah duduk-duduk dan santai, tahu-tahu terbesit di dalam hati kita ini, terbesit daripada keinginan kita ini melakukan maksiat. Nah, itu nak hawa nafsu. Dia beri sebab tu apa dan santai, dia beri penghinaan tu apa, tahu-tahu ada nimbulkah keinginan berbuat maksiat. Nah, itu adalah hawa nafsu. Nah, ini kalau kita membaca zikir tadi, baca ayat kursi 360 dengan tambah bismillah setiap bacanya, Allah akan jaga dari gangguan syaitan. Kemudian baca doa. Yang tadi kita dah baca doa tadi. Doa tadi di antaranya kita meminta kepada Allah al-auna. Atau al-aun itu bantuan, pertolongan Allah untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun depan ini diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan dorongan untuk beribadah. Kemudian al-ismah, menjaga, minta penjagaan, perlindungan daripada gangguan syaitan dan gangguan hawa nafsu. Tadi asyaitanir rajim wan nafsi al-ammarati bisu'. Kita minta penjagaan daripada hal itu. Kemudian yang terakhir, minta istighal. Apa istighal itu? Sibuk. Sibuk untuk beramal ibadah. Apakah menuntut ilmu, apakah hafal, apakah baca Quran, apakah hal yang baik. Kita minta dengan berdoa pada malam ini untuk tahun depan itu istighal, beribadah selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang biasa kiai injuk kepada kita adalah nulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Berapa kali? 113 kali. Kemudian kalau nak tambahi, tulis pula Ar-Rahman. Ar-Rahman 50 kali. Nah, itu adalah ditulis ketika pangkal awal Muharram, besok pagi. Makanya dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, tulislah. Siapa nulis itu dan dibawa ke mana-mana, Allah akan jaganya. Baik kalau letakkan di rumah, maka rumah akan dijaga daripada hal yang dia inginkan. Diletakkan di tas, dompet akan dijaga. Diletakkan pada diri sendiri, anak kecil akan dijaga. Nah, itu berkat daripada asma Allah dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditambahi Ar-Rahman, tambahi Ar-Rahman 50 kali, itu akan menjaga daripada sultan atau pemimpin yang zalim atau jenga yang jahat. Kemudian ada doa Nabi Muhammad SAW ketika melihat hilal, kita berdoa. Kemudian juga disunahkan membaca surat Tabarakal Mulk. Alhamdulillah kita telah baca Tabarak. Karena Tabarak ini adalah Al-Munjiyah, penyelamat. Terutama kalau banyak baca Tabarak malam hari, malamnya dijaga oleh Allah. Kalau tambah sering-sering baca Tabarak, nanti di kuburan diterangi oleh Allah SWT dengan lampu cahaya. Itu faedah banyak membaca Tabarakal Mulk. Di antara kenapa? Karena pada ayat Tabarak itu 30 ayat. Sesuai dengan hari-hari pada sebulan itu. Dan di situ akan menimbulkan ketenangan ketika membaca surat Al-Mulk. Nah, ini adalah amalan-amalan untuk kita biasakan pada pangkal-pangkal Muharram ini. Tujuannya dia lain, dia bukan untuk mengisi sebagai rasa syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur itu yang sebenarnya adalah menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan untuk pengabdian mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita telah tunjuk umur ini, maka hendaklah diisi umur ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah akan meridhai kita.
Semoga kita dikabulkan doa-doa kita tadi, diberikan perlindungan oleh Allah untuk tahun depan, diberikan penjagaan, diberikan bantuan, pertolongan untuk senantiasa beribadah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan amal-amal kita tahun lalu diterima dan dosa diampuni. Amin ya rabbal alamin.